Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini kalau sudah ngomong sampai sini yang suka-suka teknologi, yang suka main game, yang suka ngelihat film-film terbaru seperti yang namanya Thor mau pulang pasti melewati sebuah portal. Iya. Kalau saya ngomong portal Pak Bro, itu bukan penghalang yang namanya ada komplek di sini. Ini pakai tali, itu namanya apa komplek punya portal. Iya. Jadi jangan bilang itu komplek portal ini ya, itu lain lagi portalnya. Portal itu adalah sebuah jalur masuk Pak Bro, menuju kepada sebuah dimensi yang berbeda. Atau sesuatu ruang kondisi yang berbeda, itu namanya portal. Nah, jangan lupa, Pak Bro yang namanya portal sama pintu gerbang itu sama. Pak Bro kalau ngelihat di daerah selatan, atau di daerah barat, itu yang namanya portal itu bentuknya adalah gerbang besi. Ya toh? Iya. Di gerbang besi itulah portal. Kalau yang portal bentuknya kayak begini dicat gitu ya, hitam putih gitu ya, itu portal kompleks zaman dulu. Di rumah saya ada nih Pak Bro. Kan Pak Bro kalau masuk lewat portal begini. Saya bisa bilang profetik dong Pak Bro, itu karena Tuhan bicara ini. Bahwa bisa-bisanya apa hamba Tuhan lah Pak Bro. Gitu. Siap. Siap ya? Oke. Jadi kalau Pak Bro main ke rumah saya itu apa? Pintu gerbang surga gitu Pak Bro. Iya. Itu yang ngomong bukan saya ya, Pak Bro yang ngomong ya. Nah, portal ini kalau Pak Bro ngelihat konsep CERN itu berhubungan sama ada sebuah portal yang menghubungkan dengan sebuah situasi dunia berbeda. Itu konsep berpikirnya Pak Bro. Makanya dikasih begini, apa sih artinya? Ini menggambarkan sebuah dimensi yang baru. Jadi kalau sudah ketemu ini, ketemu sesuatu dimensi yang baru. Nah, kenapa sih lambangnya dipakai begini? Saya nggak tahu. Ini memang arsiteknya atau permintaan dari orang-orang yang ada di gedung ini atau pemahaman apa saya nggak ngerti. Intinya satu, yang namanya huruf ini itu bicara mengenai portal, pintu gerbang atau memasuki sebuah dimensi yang baru. Wow. Jadi orang Yahudi setiap kali ke-8 itu memasuki sebuah hitungan yang baru. Kan mereka 7 kan Pak Bro? Iya. Not ya ada 7 kan? Yang ke-8 itu namanya adalah sebuah permulaan yang diperbaharui. Itulah disebut dengan nama dimensi yang baru. Ini kalau dimensi yang baru kan kita melihatnya adalah tahun kemarin Pak Bro ya, visi ya? Iya. Dari GBI dimensi yang baru. Ya, itu ya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, sampai sini bisa dapat Pak Bro ya? Iya, Pak Bro. Menariknya jadi ternyata bentuk gambar itu ada sebuah pesan mau disampaikan. Nah, ini loh kumpulan orang-orang yang ingin memasuki sebuah dimensi yang baru. Gitu Pak Bro. Nah Pak Bro, tadi kalau udah bicara tentang portal, lalu tadi kita bicara tentang 666 sebelumnya. Nah, gambar berikut ini akan membuat kita, apakah hal ini, CERN ini, by design, atau memang ada hal yang lain gitu. Nah, saya akan tampilkan gambar yang baru nih Pak Bro. Iya, ini Pak Bro gambarnya. Wah, ini seru ini. Ya, oke, dibesarkan Pak Bro. Nah, kalau Bapak Ibu tahu di CERN itu gambar kanan atas nih, ini dari saya juga Pak Bro katanya. Iya. Ya, gambar kanan atas itu adalah ternyata patung Siwa itu ada ditaruh di depan gedung CERN. Ini adalah hadiah dari negara India. Karena memang India
discern ini mendapat tempat yang luar biasa, Pak Bro. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan India di sini. Yang notabene mereka juga posisinya penting-penting di situ. Jadi inilah patung Dewa Siwa. Kalau kita tahu orang India mayoritas menyembah Dewa Shiva kan ya. Ditaruh di headquarters-nya mereka. Pak Bro, ini orang bilang ini by design. Jadi yang kali ini menurut saya mereka mempersembahkan patung ini sebagai sebuah maskot itu karena berterima kasih kepada CERN dan juga karena orang India mendapatkan tempat di sana luar biasa, dihormati Pak Bro. Yang menarik adalah mereka mempersembahkan patung ini sebagai sebuah harapan bahwa inilah CERN yang akan menjadi jawaban dunia atas kerusakan dunia di masa depan. Penyelamatnya CERN ini. Iya. Nah, dewa yang dianggap bisa membuat kerusakan besar itu adalah Dewa Shiva. Dengan menaruh maskot ini diyakini bahwa kerusakan besar itu akan dibatalkan atau digagalkan karena dewa penguasa perusaknya sekarang sudah ada di CERN. Pak Bro, Alkitab tulis Pak Bro. Oh my God. Serius nih Pak Bro? Serius. Kalau di Alkitab ada kita bahas, kalau nggak ada kita nggak bahas. Kita buka Pak Bro. Iya. Alkitabnya. Wahyu ke-9. Wahyu 9 Pak Bro. Wahyu 9. Alkitab berkata Wahyu 9. Wahyu 9, nah, ini saya tunda dulu. Kita gambar dulu Pak Bro. Oke, siap. Biar deg-degan gitu. Wah ini kalau udah Alkitab sudah mencatat nih kayaknya, waduh. Oh harus siap koper lagi yang kecil satu lagi kan gitu. Jadi Alkitab tuh mencatatnya begini Pak Bro. Kalau kita tahu ya, di Alkitab itu ada 7 meterai. Ya. Betul ya. Ini ada di Wahyu 6. Kita juga tahu bahwa 7 meterai ini meterai yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 isinya adalah 7 sangkakala. Ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sangkakala. Sangkakala ke-7 isinya adalah 7 cawan. Jadi kalau kita total, cawan ada 7 semuanya gitu. Jadi kalau kita total isinya ya ada 19 Pak Bro. Iya. Kan ini dihitungnya sekali aja, betul nggak? 19. Iya. Nah, kalau kita lihat Wahyu yang 9 yang saya mau cerita ini Pak Bro, itu kan berarti sudah ada situasinya di sangkakala kelima. Di sini. Yang notabene kalau kita sudah sampai di sangkakala kelima, Pak Bro, berarti ini sudah jalan semua dong. Bener nggak? Betul. Ya dong. Jadi cerita yang sangkakala kelima ini, kalau Pak Bro lihat baik-baik, inilah yang namanya CERN itu ada di sini. Oh, alah. Ayatnya di mana? Ayatnya adalah ada di 7 sampai ke 12. Rupa belalang sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Muka mereka sama seperti muka manusia. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang tarik oleh banyak kuda sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan namanya. Pak Bro, kita nggak pernah tahu ini barang apa, karena bayangkan abad pertama belum ada yang namanya panzer, belum ada kapal perang, belum ada pesawat tempur, belum ada yang namanya bazooka, belum ada yang namanya tank baja kan gitu ya. Jadi semuanya bagaikan seperti apabila bagaikan. Nah, jadi semuanya adalah mencari perbandingan dengan apa yang ada di barang hari-hari itu. Tetapi dikatakan ayat 11 Pak Bro ini penting sekali, dan raja yang memerintah mereka, raja perang mereka, itu namanya
adalah malaikat jurang maut yang namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Ini cerita saya dapat 2010 Pak Bro. Iya. Saya juga pusing. Saya ini baca Abaddon Apollyon ini sudah berkali-kali, tapi baru ketemu jawabannya itu di 2010. Abaddon, mana ada dewa Ibrani nama Abaddon, Pak Bro? Kita tahu lah, peperangan Ibrani sama bangsa Moab, Asyur, Filistin, dewa Dagon, Molok, kan gitu. Itu dewa-dewa Baal. Nah, dewa-dewa seperti itu ini nggak pernah muncul, Pak Bro. Yang kedua, nama lainnya siapa? Apollyon, saya cari. Yunani dewanya, yaitu kalau nggak Zeus, Jupiter, ya, yang begitu Pak Bro. Poseidon, Hades, Dewa Hera, kan gitu. Dewa Diana. Ini nama Apollyon tuh nggak pernah ada Pak Bro. Ya saya kubek-kubek cari. Ini kalau saya bisa ketemu arti nama dewa ini, wah ini saya pikir saya bisa dapat sesuatu. 3 tahun cari nggak ketemu Pak Bro. Sampai kemudian saya ingat bahwa ada dewa namanya dewa ini. Ini dewa, ini khusus bagian untuk perusak. Lah ini artinya destroyer Pak Bro. Destroyer. Oke. Ini tuh aslinya adalah ini sama artinya. Wow. Waktu saya tahu ini artinya adalah destroyer atau penghancur atau perusak, saya ingat ini. Tapi bagaimana menjelaskan ini dengan yang namanya sangkakala? Kan nggak jelas, Pak Bro. Iya, iya. Ya udah, berarti berhenti ceritanya. Nggak berapa lama saya belajar tentang CERN. Nah, CERN itu waktu berdiri ya biasa-biasa saja, Pak Bro. Sampai kemudian pada tahun tertentu dikasih patung di sini. Ini kayak roda nih, patung tangannya banyak, kakinya naik 1. Dan ingat, di majalah Time Newsweek atau Time, Obama pernah berfoto seperti itu. Nah, dari situ, ternyata pas dipasang di CERN itu lambang patung Siwa. Oh, inilah yang nanti akan berperang besar dalam kejadian yang ada di Alkitab, Pak Bro. Itu adalah yang namanya sangkakala. Pak Bro harus ingat sangkakala itu kejadiannya bukan begini. Kejadian 1 diem lama, diem. 2 diem lama, enggak. Deng, 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 deng. Begitu Pak Bro, cepat. Nah kalau saya ditanya kemudian, Pak, lalu yang namanya sangkakala itu isinya apa sih sebenarnya? Peristiwa apa Pak? Sangkakala itu adalah jatuhnya meteor. Pak Bro lihat yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5. Pak Bro perhatikan baik-baik. Semuanya itu adalah jatuhnya meteor ke muka bumi. Coba kita baca dulu ya, kalau nggak percaya ya. Pasti percaya Pak. Wahyu 8 ayat yang ke-6. Sangkakala pertama ditiup adalah hujan es dan api. Itu kalau es dan api namanya adalah hujan belerang, Pak Bro. Iya. Campur darah artinya warnanya merah padam dilempar ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga bumi, sepertiga pohon, hanguslah rumutan hijau. Saya mau tanya Pak Bro, ini barang apa Pak Bro? Kalau bukan meteor, asteroid jatuh. Ayat 8. Ada seperti gunung besar. Kalau saya bicara gunung, perhatikan bahwa Pak Bro harus tahu gunung itu mengacu kepada budaya Yahudi. Gunung kalau zaman Indonesia, Pak Bro, gambar gunung itu pasti ada 2 warna. Kalau nggak biru, ya hijau. Karena orang Indonesia kalau punya gunung, itu artinya adalah hutan. Beda sama orang Ibrani. Kalau mereka punya gunung, itu namanya adalah gunung batu. Iya. Gitu. Makanya kalau orang bilang rock, gunung batu gitu, batu. Beda sama gunungnya Indonesia yang Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Beda Pak Bro, Zamrud Khatulistiwa. Coba kita lihat,
Ada gunung besar menyala oleh api, masuk ke laut. Laut jadi darah. Kenapa? Ya tsunami besar kok, Pak Bro. Nah ini apa? Ya meteor. Jangan mikir gunung tuh gunung kayak yang ada di Indonesia gitu. Bukan. Lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, meniup sangkakala, jatuh bintang dari langit. Sebuah bintang besar yang nyala seperti obor menimpa mata air dan sungai. Namanya bintang absintus. Dan dikatakan sepertiga air menjadi absintus. Orang mati karena sudah jadi pahit. Bukan pahit, Pak Bro. Mati karena sudah tercemar. Itu nggak bisa diminum lagi, Pak Bro. Air-air semuanya. Nah, yang namanya bintang besar jatuh tuh apa, Pak Bro? Bintang jatuh tuh apa? Ya meteor. 1 meteor, 2 meteor, 3 meteor. Yang keempat lebih hebat lagi, ayat 12. Begitu jatuh yang dihantam itu bukan cuma bumi. Dihajar juga bulan, dihajar juga matahari. Itu yang keempat. Yang kelima lebih hebat lagi. Wahyu ke-9 ayat yang pertama. Aku melihat bintang jatuh dari langit dan diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ingat, zaman dulu orang percaya jurang maut adalah tempat di mana iblis itu dipelihara di sana dan adanya di bawah bumi. Nah, kalau meteornya datang dengan kecepatan yang luar biasa sekali, Pak Bro, terus menghujam ke bumi, kalau ke air kan namanya adalah ini Pak Bro apa? Tsunami kan? Jadi kalau sampai ke bumi, ledakan besar membuat sebuah kawah yang besar sekali. Nah, itu dipercaya nanti akan menghasilkan sesuatu yang keluar dari sana. Nah, dikatakan bahwa dalam peperang ini, raja yang memerintah mereka, penyebab utama dari semua ini kejadian seperti begini. Siapa yang bertanggung jawab dengan kejadian sebesar ini, Pak Bro? Yang bertanggung jawab itu adalah ini. Si maskot ini. Jadi ini Alkitab ada sebetulnya. Cuma kalau mengulik, ada yang bilang gini, itu mah bisa cocok logi aja Pak, saling cocok-cocokan. Dan kalau saya bilang gini aja, waktu akan membuktikan. Kita tunggu saja. Bener apa tidak, kan begitu Pak Bro. Karena susah, kalau orang hanya minta pembuktian bahwa apa yang di depan mata baru itu disebut sebagai sebuah kebenaran, repotnya kalau kita bicara mengenai sorga, mata kita nggak bisa lihat dengan jelas itu Pak Bro. Nah itu kenapa CERN jadi menarik. Itu Pak Bro. Ini clear banget Pak Bro menurut aku. Di poin ini tentang CERN ini sudah, ya kalau tadi kan asumsi. Ini kayaknya udah makin jelas arahnya kemana Pak Bro. CERN itu mau gimana gitu ya. Dibuat untuk apa, tadi kontaknya tadi. Nanti ada teknis ya Pak Bro. Saya belum cerita aja, tapi kita akan habiskan gambar-gambar dulu, nanti baru saya cerita. Kan Pak Bro ini juga kolektor gambar nih. Nah Pak Bro, menyimpang sedikit Pak Bro. Ini saya baca tadi Wahyu 9 ayat 7 Pak Bro ya. Rupa belalang-belalang seperti kuda dan ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia. Kok saya jadi teringat wabah serangga tomcat ya Pak Bro ya? Ini yang menarik Pak Bro terkait dengan tomcat. Tomcat Indonesia banget itu Pak Bro di Jawa betul. Itu ya. Betul. Jadi gini, ini kan dikatakan seperti belalang, muka seperti belalang. Saya tuh teringat dengan sebuah cerita yang ada di area 51. Biarkan cerita ini dilogik dulu kaitannya. Toh kalau sampai salah, Anda dan saya rugi apa? Betul ya Pak Bro ya? Iya. Ganggu keselamatan enggak? Enggak lah. Emangnya pada saat ini terjadi kita di mana? Bukankah kita juga percaya bahwa Tuhan menyediakan sebuah anugerah besar berupa sebuah pengangkatan? Gitu. Anda yang percaya pengangkatan sebelum ada masa tribulasi, Anda nggak akan melihat ini semua. Anda yang percaya bahwa Anda akan mengalami setengah dari masa tribulasi, toh Anda juga tidak mengalami ini. Kecuali Anda percaya bahwa Anda akan selesaikan masa tribulasi baru Tuhan datang. Kemungkinan besar Anda akan mengalami ini.
Jadi sebetulnya ya anggaplah 2/3 Pak Bro. Ini nggak ada usaha sama keselamatan sama sekali. Ini cuma sebuah pemahaman yang endingnya membuat iman kita makin kuat bahwa Alkitab ini benar Pak Bro. Iya, betul. Ya, Anda sudah percaya bahwa Alkitab benar, ya sebetulnya nggak terlalu cocok lagi dengerin yang apa kita Pak Bro. Tapi yang saya pengen lebih yakin lagi. Jawabannya satu, Alkitab tidak pernah bisa salah Pak Bro. Nah, jadi jelas nih di sini. Oke. Oke, Pak Bro. Masih banyak gambarnya? Masih, Pak Bro, sebentar. Wah, ini banyak kelihatannya. Ya, tadi Siva. Nah, ini kan Pak Bro boleh catat nggak? Nanti yang soal belalang-belalang itu dicatat dulu. Kita bahas nanti entah di belakang, entah di setengah ini, kita bahas ini. Oke, Pak Bro. Ini kaitan sama Area 51 yang orang bilang itu kan cerita konspirasi muncul dari sana tuh banyak banget Pak Bro. Iya. Ya, Itu semakin menarik kalau Area 51 kan, kalau kita ngomong kartnya Illuminasi kan Pak Bro, Illuminati. Ada di situ ya? Ada alien katanya. Nah, simpan dulu, kita bahas. Oke, siap. Nah ini Pak Bro. Terima kasih sama yang pertama kali memfoto ini, karena kita udah nggak pernah tahu orangnya ada di mana. Sekarang sudah enak, zaman Anda sudah bisa masuk, makanya sering bilang gini, Pak Bro, udah bisa masuk kok, apa itu? Katanya dulu dibilang nggak boleh masuk, zaman kan berubah Pak Bro. Betul. Betul ya. Anda dulu mau ke Korea Utara, mana berani, sekarang ada turnya Pak Bro. Iya. Nah aku ngelihat, kalau aku ngelihat gini ya Pak Bro, dengan dibukanya secara umum, seperti kayak sosialisasi ya Pak Bro ya. Jadi seorang tidak orang dibuat menjadi terbiasa Pak Bro. Betul sekali Pak Bro, betul sekali. Benar ya. Betul. Nah ini dengan server segede gini Pak Bro, untuk sebagai apa ya, bisa mesin cari. Diperluas Pak Bro, belum diperluas ini, masih yang lama ini. Masih yang lama ini Pak Bro ya. Ya bagaimana yang diperluas kan? Nah ini berikutnya Pak Bro. Ya. Nah, ini tadi udah ya. Tadi udah. Nah ini Pak Bro. Nah kita tahu bahwa di CERN itu ada berapa proyek Pak Bro. Macam-macam proyeknya. Kalau Pak Bro lihat tadi gambar yang pinjam dari saya itu, yang pertama Pak Bro coba lihat dulu, yang lokasi, yang Pak Bro bilang dapat ada diperluas itu. Sebentar Pak Bro. Sebentar. Itu kalau Pak Bro lihat, itu di proyek itu ada begitu banyak, di kompleks itu ada begitu banyak proyek. Nama proyeknya ada yang tadi. Ini ya Pak Bro. Yang sebelah kanan atas tuh, ya itu ada nama-nama proyeknya ada tuh kalau dibesarkan bisa dilihat rekan-rekan. Nah, itu ada yang namanya Elis, Atlas. LC. Iya. Terus ada proyek Elis di sana. Itu singkatan nama semua itu. Iya. Itu ada. Nah, yang tadi Pak Bro sampaikan bentuk gambarnya. Oh ini berarti tadi gambar yang 404 itu belakangnya ini. Ini Pak Bro. Coba lihat gambar tadi ya Pak Bro barusan kasih ke saya itu. Sebentar Pak Bro. Nah kalau Wisdomers melihat gambar ini adalah Large Hadron Collider. Iya. Bapak Ibu, ini sudah pernah dibawakan 10-11 tahun yang lalu. Jadi silahkan nyari, tapi repot nyarinya ya. Iya, makanya dulu kan belum ini Pak Bro, belum didokumentasikan seperti sekarang. Jadi ya, kalau sekarang diulang, orang lain jadi akan lebih mudah. Ya. Jadi yang namanya ini alat sebetulnya luar biasa sekali. Dikatakan rambutnya seperti rambut mukanya kuda, mukanya manusia, rambutnya seperti rambut perempuan, Pak Bro. Iya. Coba lihat gambar ini sebentar, menarik sekali. Nah, kalau kita ngelihat gambar ini adalah sebuah alat yang bukan cuma bisa keluar kayak di bawahnya itu, kiri bawah sama kanan bawah. Iya. Tapi juga bisa menyedot sesuatu. Oh. Itu bisa menembak sesuatu yang kanan bawah sama kiri bawah. Pak Bro, teman-teman Wisdomer pasti suka nonton Marvel. Pernah lihat nggak yang namanya Spider-Man itu pernah melawan Dr. Ock? Iya Pak Bro.
Nah, Dr. Ock itu kalau nggak salah di film itu dia matinya kesedot sama sebuah alat yang menyedot segala hal. Betul, betul, Dia Bapak. kesedot sampai akhirnya hilang. Jadi alat itu hilang entah kemana. Hmm. Nah, konsep itulah konsep yang ada dibuat alat ini, Pak Bro. Hmm. Jadi itu antimateri, sedot semua habis. Hmm. Nah, ini alat ini orang tuh kecil sekali, itu yang warna kuning itu kan apa ininya Pak Bro, apa? Liftnya ke atas gitu, itu ada orang sekecil itu tuh. Terlihat nggak Pak Bro? Bajunya biru itu orang. Iya, kelihatan Nanti Pak Bro, dibesarkan ini ya. biru ini. Ya nanti dibesarkan lah. Nah, ini alatnya ini. Jadi alat inilah dipakai untuk apa sih sebetulnya? Ya tadi itu untuk menyelamatkan sedapat mungkin dunia. Mereka tahulah dunia ini akan habis oleh yang namanya bencana, yang paling parah adalah meteor. Itu tertulis Pak Bro di kitab Lukas Pak Bro. Iya. Jadi nggak cuma yang ada di Wahyu, tapi Lukas juga menulis mengenai akhir zaman. Saya bacakan Lukas 21 ayat 25 Pak Bro. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Jadi tanda ini, kalau saya bilang tanda bukan berarti tanda, oh sekarang ada langit warna merah. Enggak, tanda bisa berarti peristiwa dahsyat yang mengerikan, yang menakutkan, menakjubkan. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Kita ini yang namanya bangsa pelaut. Nenek moyangku Pak Bro. Iya. Seorang penyembah Tuhan, bukan pelaut ya. Itu orang Indonesia kalau dengar deru gelora laut, itu dipikirnya adalah Kute, Sanur, sama Legian. Anyer. Gitu. Tapi ini bukan cuma deru biasa, ini adalah tsunami. Orang mati ketakutan karena cemas. Wah, ini berarti mengerikan sekali Pak Bro. Dengan segala apa yang menimpa bumi, dengan segala apa yang menimpa, menuju. Iya. Nah, dikatakan di situ orang jadi cemas karena kuasa langit goncang. Ini kan bahasanya kuasa langit goncang. Kuasa langit goncang itu apa sih? Berjatuhanlah yang namanya benda-benda langit. Itu bahasa gampangnya. Yeah. Jadi Lukas sudah mengatakan Injil Lukas bahwa akan terjadi fenomena bumi akan selesai dengan cara tubrukan. Dan ini kan sudah diomongkan berkali-kali. Kalau Anda sering mengikuti yang namanya perbincangan antara ruang angkasa, ya toh, NASA gitu ya. Iya. Itu ucapan-ucapan seperti ini Anda sudah sering dengar. Nah, kenapa nggak kejadian Pak? Sampai sekarang belum kejadian. Ya kalau kejadian nggak usah bikin acara seperti ini Pak Bro. Iya toh. Siapa juga yang mau bikin acara seperti ini kalau lagi sudah kejadian? Ini ada campur tangan Tuhan nih Pak. Iya. Ini cerita ini sebetulnya bagi Anda yang percaya bahwa engkau akan diangkat sebelum mengalami ini sebuah cerita. Supaya nanti pas sampai Anda ketemu sama Tuhan, nggak usah nanya-nanya lagi. Di bumi ada apa sih? Nah gitu. Yang ketinggalan bagaimana sih? Kan kepo Pak Bro ya. Nah ini jawabannya dari Alkitab semuanya. Ini alatnya yang diyakini akan nanti menjadi penyelamat dunia dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ya tadi Pak Bro cerita ya, di banyak film sudah disosialisasikan. Memang ini serius gitu ya Pak Bro ya? Iya. Jadi mereka selalu kalau membuat sesuatu yang mempengaruhi dunia, itu disosialisasi melalui film-film Hollywood biasanya. Sehingga pas kejadian nanti, sudah nggak ada penolakan. Makanya kalau pelan-pelan terus diulang. Sosialisasi ya. Orang tidak akan ada yang menolak. Jadi lama-lama tuh orang bisa menerima karena willing. Pak Bro, saya harus garis bawahi Pak Bro. Tanda binatang itu nggak pernah dipaksa. Pak, nanti kalau saya dipaksa, saya diikat, direjeng Pak, dimasukkan tanda, saya bagaimana? Hati saya mencintai Tuhan Pak, nggak bisa. Alkitab menjamin 2 kali Pak Bro dalam kitab Wahyu 13 dan 14. Barang siapa menerima. Menerima tuh artinya willing Pak Bro, rela Pak Bro. Iya. Pak Bro sekarang pakai handphone kan rela toh, nggak dipaksa pemerintah kan? Betul. Iya. Apa jadinya kalau kita nggak pakai handphone? Nah, sekarang saya mau tanya, teknologi lama-lama, engkau didekati, dibaikin, terus lama-lama pintumu terbuka.
Begitu terbuka, saya beritahu, ada yang bisa nutup lagi, ada yang nggak bisa nutup lagi. Nah, Itu khotbah di channel sebelah. sebelah. Kayaknya, Kalau pas masih bisa nutup, kasih karunia. Kalau iya. enggak, bagaimana? Anda mau ambil risiko dengan ini? Hmm, Dan Pak Bro, ini sudah ada sebelum pandemi. iya, Pandemi ini, itu hanya sebuah pintu masuk untuk masalah pendataan. iya, Gitu. Sekarang ini kan dengan data begini masuk ke semua tempat, kita tahu ini masalah pendataan kok semua. iya, Pak, sudah terdata Pak di Indonesia. Siapa bilang? Ada orang bisa menggunakan data orang lain. betul. Nah, kira-kira itulah Pak Bro, dari gambar ini. Iya. Nah, ini kayaknya langsung makin seru kalau kita lanjut gambar berikutnya, Pak Bro. Apa nih? Nah, ini Oh, ini kayaknya dari saya semua nih kalau salah ya waktu itu ya. iya. Nah, ini apa namanya ya? Apa namanya saya ambil dari seminarnya Pak Bro ini. Gambar-gambar ini yang sebenarnya yang saya tangkap adalah inilah artinya kenapa CERN itu dibuat, Pak Bro. Maafkan saya dalam keterbatasan Pak Bro, karena ini kan cerita tahun 2010 ya. Iya, 2009 akhir 2010 2011 di mana hari itu benar-benar orang akhir zaman itu masih belum tanda kutip kita bicara tapi kita nggak pernah lihat fakta. Setelah tahun itu baru muncul fakta-faktanya. Jadi gini, ini Pak Bro, gambarnya ini saya ambil seadanya, tapi konsep berpikirnya begini. Kalau sebuah benda langit itu masuk ke dalam bumi, kena atmosfer, stratosfer, mesosfer itu kan bisa habis, bisa tidak. Puji Tuhan bergesekan habis Pak Bro. Lah kalau nggak habis masuk, endingnya adalah Teluk Meksiko kan gitu. Teluk Meksiko itu Pak Bro, itu kalau ada orang yang menghitung ya, Teluk Meksiko kalau ditarik sebuah galah gitu, galah lurus ya, ditusuk ke Teluk Meksiko, itu ujungnya sana adalah Himalaya. Jadi apa? Ini kalau bener gini tusuk sebelah sini, keluar sebelah sininya Himalaya. Ini seru Pak Bro. Jangan-jangan dulu ada meteor jatuh menghantam Teluk Meksiko, bikin yang namanya sebuah apa kepungan ya, Pak Bro. sumur gitu, lekukan gitu ya, lekukan. Ya. Tapi begitu dihantam di sini, ininya melekuk keluar di sebelah sana. Iya. Ini teorinya apa? Dr. Gil Brosert loh ini. Ya, itu kita udah obrolin waktu Planet X, Pak Bro. Ya itu. Jadi intinya problemnya besar sekali kalau sampai itu terjadi. Oleh karena itu bagaimana kalau konsepnya film Harmageddon-nya Bruce Willis. Ya. Jadi kalau meteor itu masuk, sudah harus ada yang namanya ditembak oleh sebuah alat, sehingga itu menjadi pecah jadi kecil. Kalau kecil kena atmosfer masuk, kena udara, hangus, habis. Jadi bumi tidak akan pernah ngalamin yang namanya adalah kehancuran karena benda-benda langit. Ingat kata Petrus, bumi yang pertama habis oleh air. Kan kita ada di situ Pak Bro ya. Iya. Supaya mantap dibaca ya Pak Bro, supaya nanti Biar clear, Pak Bro. biar clear ya toh. Kita Petrus yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bawa oleh air itu bumi yang dahulu adalah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Nah, kalau kita melihat kisah ini, luar biasa sekali. Teruskan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara oleh api dan disimpan untuk hari penghakiman. Iya. Disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Yuk kita lihat ayat yang ke-10. Hari Tuhan tiba seperti pencuri. Hari itu langit lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini konsepnya api, Pak Bro. Jadi untuk menghalangi masuk hancurnya karena benda langit yang jatuh itu, maka disiapkanlah sebuah alat yang sangat kuat sekali menggunakan nuklir yang sangat terarah, untuk itu dipecah, Pak Bro. Oke. Tetapi kalau nunggu begini kan beresiko.
Jadi ada baiknya mereka menggunakan dimensi yang berbeda. Itu gambarnya masih seperti ini. Jadi gini loh. Pak Bro kalau lihat kanan atas, itu adalah disedot masuk ke sana, dibuang ke galaksi lain. Menarik ya, yang gambar kiri bawah itu konsepnya gitu. Jadi konsepnya itu adalah, kalau ada sebuah benda, disedot masuk saja, nanti akan dipindahkan ke dunia yang lain. Dimensi yang berbeda. Anda pasti bilang gini, mana bisa? Jangan lupa, ini semuanya orang ahli-ahli fisika, ahli astronom, ahli matematika ada di sini semua. Kita dulu bilang tidak bisa pada teknologi. Setelah bisa kita bilang apa? Ya kemajuan. Yang hari ini kita bilang nggak mungkin, besok mungkin terjadi. Dan apa yang terjadi di CERN, kita nggak pernah tahu isinya kan Pak Bro? Iya. Nggak ada publikasi. Yang kita lihat dan boleh lihat gedungnya itu cuma fisiknya yang di luar. Dalam, kita nggak bisa masuk. Betul, betul Pak Bro. Bikin apa? Nggak pernah tahu. Kita mungkin tahu bahwa yang namanya WWW buatan dari orang mereka, itu pun hanya sesuatu yang bermanfaat besar kan buat dunia ini. Iya. Nah, jadi konsepnya adalah masukkan itu kepada sebuah konsep alat, pindahkan ke tempat lain. Portal, masih ingat ya, dimensi lain. Iya. Kalau melewati itu sudah terbuang ke tempat lain. Jadi intinya mesin ini dipakai untuk satu adalah membuka sebuah portal, dibuka, biarkan yang namanya batu-batu yang berlewatan itu kesedot masuk. Pindah ke tempat lain, Pak Bro ya. Dipindah ke tempat lain. Nah, jadi intinya gini, nggak ada bumi rusak oleh api, nggak ada. Dunia hancur karena benda-benda langit tidak pernah ada, karena kami bisa buat alat yang kalau itu dibuka, mereka lewat, kesedot masuk, bisa dipindahkan ke tempat lain. Jadi bumi akan selalu aman. Makanya saya kasih judul Pak Bro namanya Earth Guard, penjaga bumi. Iya. Nah, jangan kaget sama Thor, sama Loki, sama yang namanya planet-planet yang ada di sana dari Marvel yang saya juga nggak terlalu suka nontonnya. Saya hanya mencari sesuatu yang ada kaitannya sama akhir zaman. Makanya ada sebuah gambar menarik tuh, ini udah lama banget di gambarnya nih. Mau masuk nggak? Gambarnya gitu loh. Iya. Iya, jangan lupa, peristiwa alat cerita ini sudah berapa ilmuwan yang meninggal, Pak Bro, karena peristiwa ini. Nah, Pak Bro bisa bayangkan coba ya, mereka mau bikin alat, sesuatu yang akan menghalangi supaya bumi jangan habis seperti kata Alkitab. Jadi buka, masuk, pindahkan. Buka, masuk, pindahkan. Anda bisa bayangkan Pak Bro, kalau sudah dibuka pas masuk alatnya berebet, berebet. Apa yang terjadi Pak Bro? Begitu dibuka, barangnya, bendanya masuk, nggak bisa dipindahkan. Tiba-tiba alatnya macet lah, ada kesalahan lah, apa yang terjadi atas dunia ini? Yang terjadi adalah sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus terjadi. Bisa bayangkan Pak Bro, seperti itu. Jadi tindakan manusia sehebat apapun yang ingin menyamai Tuhan, bikin menara Babel, tiba-tiba kacau. Pak Bro masih ingat pada saat Daud ingin memindahkan tabut ke Balai Yehuda, gitu. Kemudian berjalan, dari Balai Yehuda mau dibawa ke kota Daud, apa yang terjadi? Tabutnya ditaruh di sebuah kereta, dan di situ ada yang namanya Uzza sama Ahyo. Bisa bayangkan ya. Uzza itu artinya apa Pak Bro? Kuat, mantep, yakin. Udah. Terus dibawa ke yang namanya adalah Ahyo. Ahyo artinya adalah persahabatan, persaudaraan. Ini sudah unity, mantep, kuat Pak Bro. Dan dibawa ke sebuah tempat ayat ke-6, 2 Samuel 6 ayat ke-6, mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon. Nahon artinya siap sedia. Sudah orangnya hebat, bersama-sama bersatu, siap sedia. Tiba-tiba tergelincir. Bayangkan, bawa milih tempat di tempat yang lain gitu loh. Di tempat persiapan yang sudah mantep, kejadian. Tangannya terarah. Meledaklah semuanya Pak Bro. Peres Uzza, artinya adalah bongkahan Uzza, Uzza yang gosong. Nah itu dia. Pepes Uzza tuh itu, Peres Uzza itu pepes Uzza. Nah ini sama dengan peristiwa ini Pak Bro. Ini kalau sampai alat ini gagal,
Apa yang terjadi? Ya semua yang dikatakan di Alkitab itu. Kira-kira itu gambaran yang mau dimaknai dari apa gambar tadi Pak berceritanya. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Full Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus Lutan. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 6 pagi. Dengan tema CERN Rasa Indonesia bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Young and Pro GBI Kebon Siri kembali mengadakan acara Live Inspiration dengan narasumber Bapak Helson Yonatan sebagai Direktur Utama PT Antero Makmur pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 7:30 malam via Zoom. Kami mengajak rekan-rekan muda, mahasiswa, profesional muda, pengusaha muda, dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini. Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita. GBI Kebon Siri telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang mengalami dampak dari COVID-19, berupa nasi box dan masker kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.